Saudari dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, biasanya kalau seseorang yang mau berpesta, dia menyebarkan undangannya, dan ketika tamu-tamu yang sudah diundang ini akan datang ke pestanya, si pemilik pesta ini sudah punya gambaran, sudah punya bayangan, sudah punya imajinasi nanti yang datang itu di mana mereka ditempatkan secara layak sesuai dengan relasi dia selama ini kepada yang diundang. Sudah punya gambaran kira-kira di mana nanti tempat mereka masing-masing. Begitulah kalau orang yang sedang berpesta mengundang para undangannya. Tetapi kalau kita yang datang sebagai pihak yang diundang, sebenarnya kita belum tahu pasti di mana letak kita yang paling pas, yang paling cocok di pesta itu. Mengapa belum tahu pasti? Karena hati si pemilik pesta kepada kita tidak bisa kita duga-duga sedekat apa atau sejauh apa. Maka karena tidak ada kepastian di mana level relasi kita dengan si pemilik pesta dengan pasti, inilah Kristus mengajarkan kearifan lokal, kebijaksanaan yang sejati sekaligus sikap rendah hati. Kristus mengatakan, pilihlah tempat yang paling rendah. Tempat yang paling jauh, yang tidak strategis. Karena kamu tidak tahu sejauh apa relasimu dengan dia, si pemilik pesta. Kristus mengajarkan kerendahan hati dengan cara yang seperti itu. Kalau sudah memilih tempat yang paling rendah, itu yang paling rendah, level yang paling jauh dari si pemilik pesta, aman. Syukur-syukur ternyata kita memiliki relasi yang jauh lebih dekat kepada si pemilik pesta dan kita diundang untuk lebih dekat kepadanya. Syukur. Tetapi kalau kita ingin lebih bersikap rendah hati, mari memilih seperti kata Kristus di tempat yang paling rendah itu. Saudari dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, kerendahan hati dalam bahasa aslinya, bahasa Latin, dikatakan humilitas. Humilitas itu dalam bahasa kita berarti humus. Humus adalah tanah yang subur, tanah yang berada di bawah. Memang kerendahan hati ialah kita harus merendahkan diri kita seperti tanah yang subur. Di dalam tanah yang subur maka bisa tumbuh-tumbuhan bertumbuh berkembang dengan baik, menghasilkan banyak buah. Maka sikap kerendahan hati kita manusia akan mendatangkan banyak buah kebaikan, banyak buah kesucian, banyak berkat bagi diri kita sendiri dan bagi banyak orang. Maka mari kita terus-menerus membangun sikap kerendahan hati di dalam hidup ini. Karena benar ungkapan yang mengatakan kerendahan hati adalah ibu dari semua kesucian. Kalau kita rendah hati, saudari dan saudara, maka semua kebaikan akan dengan sendirinya ada dalam diri kita. Orang yang rendah hati akan sabar untuk mendengarkan orang lain. Orang yang rendah hati tidak akan suka mendominasi. Orang yang rendah hati tidak punya sikap ambisius. Orang yang rendah hati akan mempertumbuhkan, memperkembangkan sesamanya. Lawan dari rendah hati adalah arogansi, kesombongan. Adam dan Hawa, dia semakin jauh dari Allah, diusir dari Taman Eden. Karena mereka memiliki sikap arogansi ingin menyaingi Allah. Maka semakin kita arogan, semakin sombong,
semakin jauh dari Allah. Tetapi kita semakin rendah hati, kita semakin dekat menyatu dengan Allah. Saudari dan saudara, kualitas kedua yang diminta bagi kita sebagai orang Kristiani ialah jadilah pribadi yang tulus. Tulus itu artinya berbuat sesuatu, berbuat kebaikan, berbuat cinta tanpa mengharapkan balasan apapun dari perbuatan cinta, perbuatan baik kita. Salah seorang ahli psikoanalisa modern dewasa ini yang bernama Sigmund Freud, dia pesimis terhadap tingkah laku manusia di dunia ini. Karena memang dia tidak percaya kepada Allah. Dia mengatakan tidak ada satupun manusia di dunia ini memiliki sikap yang tulus. Semua manusia ada sesuatu di balik kebaikan-kebaikan yang dia buat. Pasti ingin dia mendapatkan feedback dari kebaikannya. Saudari dan saudara, melalui Injil hari ini, melalui ajaran Kristus, pandangan seperti itu harus kita mentahkan, harus kita lawan. Sebagai orang-orang Kristiani, kita belajar dari Kristus apa artinya hidup dengan tulus. Hidup dengan tulus berarti kita berbuat baik demi perbuatan baik itu sendiri. Kita mencintai orang demi cinta itu sendiri. Kita tidak mencintai orang supaya dia berbalik juga mencintai aku. Orang yang tulus mencintai demi cinta, orang yang tulus berbuat baik demi kebaikan, membuat orang lain itu berbahagia, nyaman dalam hidupnya. Maka saudari dan saudara, mari berlomba-lomba hidup untuk rendah hati dan tulus. Sebab kedua sikap inilah yang mampu menggetarkan hati Tuhan bagi kita manusia. Amin.